Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah sekalian, setelah kita panjang lebar membahas perang Hunain, lalu bagaimana pembagian ghanimah yang terjadi pada perang Hunain. Setelah itu kita juga melihat Nabi melaksanakan umrah ke Madinah. Nyampe di Madinah, sebelumnya Nabi juga mengutus beberapa sahabat untuk pergi menyebarkan risalah Islam kepada suku-suku bangsa Arab yang pada waktu itu banyak dijajah, dikuasai oleh bangsa Romawi. Uyainah ibn Husain ke Bani Tamim, Yazid ibn Husain ke Bani Aslam wa Ghifar, dan lain sebagainya, dan 16 kemarin kita sudah bahas. Maka tiba saatnya kita pada malam ini insyaallah kita akan membahas satu tahapan baru dalam dakwah ini yang kita kenal dengan istilah Ghazwah Tabuk, Perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi di bulan Rajab pada tahun ke-9 Hijriah, dan inilah perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita tahu betul bahwa Mekah setelah dibuka oleh Rasulullah yang kita kenal dengan istilah Fathu Mekah, ditaklukkan tanpa peperangan. Fathu Mekah ini Ghazwatun Fasilatun, merupakan perang yang kemudian jelas sekali nampak di mata umat perbedaan antara hak dan batil, sehingga tidak tersisa setelah Fathu Mekah ini peluang, keraguan-raguan, dugaan-dugaan jelek terhadap risalah Muhammad, risalah Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan bangsa Arab. Dan terjadi perubahan total, terjadi revolusi pemikiran di kalangan bangsa Arab, khususnya di Mekah, bahwa inilah agama yang sebenarnya. Setelah kita tahu belasan tahun gagal Nabi, 13 tahun di Mekah gagal menyebarkan risalah Islam ini. Kemudian di Mekah, di Madinah Nabi mencoba bermanuver dengan perang Badarnya, Uhudnya, dan lain sebagainya, juga hampir gagal. Subhanallah, karena hikmah Hudaybiyah, dan akhirnya Mekah juga ditaklukkan oleh Rasulullah. Fadakhalan nas fi dinillahi afwaja. Orang-orang berlomba-lomba masuk ke dalam agama Allah ini, afwaja, dalam kelompok yang sangat besar. Sebagaimana jamaah sekalian, sayadhhar dzalika bima tuqaddimu fasl wufud. Sebagaimana Nabi juga peluang-peluang itu disebarkan pula di kalangan yang kemarin pada pekan yang lalu kita bahas,
suku-suku di sekitar Mekah itu diwarnai dengan diutusnya sekian banyak sahabat untuk memberikan warna Islam, dakwah Islam di kalangan bangsa-bangsa Arab. Saudara sekalian, dan selesailah sudah benturan-benturan internal di kalangan masyarakat Mekah, dan kaum muslimin merasa rehat, merasa senang, karena memang sudah turun ayat Allah kepada mereka juga, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tadi juga dibacakan oleh Ustaz Hasun ayat ini, li ta'lim syara'i'il islam syara'i'illah. Kemudian sahabat dengan leluasa memberikan pengajaran taklim sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini di Mekah, di pinggiran-pinggiran Ka'bah, di bawah Ka'bah, naungan Ka'bah itu di mana berkelompok untuk dengan leluasa Islam diajarkan oleh para sahabat. Wa bassa da'watil Islam, dan menyebar luas dakwah Islam ini. Saudara sekalian, kita masih ingat kalau kita kembali dalam perang Hunain atau ya perang Hunain, bukan perang Hunain, perang sebelum Hunain, perang apa namanya? Perang Mu'tah. Mohon maaf. Kita tahu pada waktu itu dalam perang Mu'tah itu kan walaupun sempat makan korban seorang atau 3 orang sahabat besar, awalnya Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Haitham, Ja'far bin Abi Talib dan sahabat yang lainnya itu gagal. Kemudian dengan taktik siasat yang dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an, yang di depan suruh ke belakang, yang sebelah kanan suruh sebelah kiri, seakan-akan terjadi pergeseran sambil mundur ke belakang, sampai punya image orang-orang Romawi pada waktu itu, tentara Roman menyangka bahwa kaum muslimin ada tambahan pasukan dari Mekah, dari Madinah. Kemudian mereka mundur, merasa kalah duluan. Subhanallah, itu menjadi ini kemenangan politik, kemenangan manuver, walaupun tanpa ada peperangan, sehingga masyarakat Arab semuanya merasa wibawa Islam itu luar biasa dan merasa takut dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kemudian Mekah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi dengan kejadian Hunain yang kemudian juga gagal, bahkan banyak di antara mereka juga bergabung dengan Islam ini. Tentunya hunaka quwwatun ta'arradat lil muslimin min ghairi mubarrir, wa hiya quwwah ar-rumaniyah, akbar quwwatin askariyatin zaharat ala wajhi al-ardi fi dhalika az-zaman. Tentu kita masih teringat, dan ini pertanyaan mungkin juga muncul di kalangan kita, lalu kemana larinya tentara Roman yang jumlahnya katanya 200 tentara, yang kemudian mereka takut dengan jumlah yang hanya 3.000 pasukan kaum muslimin, kok bisa mundur begitu saja? Nah, melihat Mekah sudah ditaklukkan dan Mekah menjadi pusat peradaban, sementara kabilah-kabilah yang dekat dengan Syam, yang berbatasan dengan perbatasan kekuasaan Romawi pada waktu itu, berbondong-bondong sebagainya juga masuk Islam. Raja Romawi ini merasa takut sehingga tidak bisa tidak mereka menunjukkan kekuatannya kembali. Dan kita tahu inilah kekuatan terdahsyat, terbesar secara militer yang ditampakkan di muka bumi ini pada waktu itu, pada zaman itu. Waqad arafna fima taqaddama an bidayati hadhihi ta'arud kanat bi taqdi safir Rasulullah, dan ini diawali ketika kemarin saya sampaikan ada seorang sahabat namanya Harith bin Umair al-Azdi ala yaday Shurahbil bin Amr al-Ghassani hinama kana as-safir yahmilu risat an-nabi ila 'azimi Basra wa anna an-nabiyya arsala ba'da dhalika sariyatan Zaid bin Haith allati istadamat bil Ruman istidaman hanifan fi Mu'tah lam tanja fi akhdi ta'assur min ulaika adh-dhalimin al-muqtarisin illa annaha tarakat awra athar fi nafsi al-arab qaribuhum wa ba'iduhum. Pada waktu itu kita tahu betul utusan Nabi yang kemarin kita bahas yang namanya Harith ibn Umair Azdi dibunuh lewat tangan Shurahbil, antek kaki tangan tentara Romawi. Kalau sekarang ini kayak contoh
betapa banyak pasukan-pasukan Hamas di mana? Di Palestina. Itu sekarang pun Bapak bisa lihat itu banyak ditawan oleh tentara-tentara Fatah, anteknya Yahudi ini, yang kemudian memang dibikin oleh Yahudi ini. Ya persis kejadiannya, sejarah berulang terus menerus seperti itu. Ini masalah-masalah kepentingan jamaah sekalian. Nah, mereka lam yakun Kaisar, raja Romawi ini, Kaisar liyasrif nazaruhu amma kana lima akati Mu'tah. Mereka lupa kejadian Mu'tah itu, bahwa dulu dengan pasukan 200.000 orang itu hampir kalah. Ya, kalah secara moral, kalah secara mental, dan mereka mundur melihat betapa tangguhnya pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid setelah memakan syuhada as-sahabah pada waktu itu, termasuk juga Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid bin Harith yang meninggal pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, mereka lupa gitu bahwa semua itu kemenangan di kalangan kaum muslimin. Wa amma kana yatmah ilaihi ba'da dzalika katsir min qabil Arab min istiqlalihim an Qaisar, kemudian wa mu'ata'atihim lil muslimin, dikumpulkan. Jadi ada kabilah-kabilah Arab yang masih walaknya, apa walaknya ini? Loyalitasnya masih bersandar kepada tentara Romawi. Salah satunya yang dikenal dengan istilah kabilah Ghassan. Nanti kita bahas masalah ini jamaah sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, wa nadhran ila hadhihi al-masalih lam yaqdi Qaisar ba'da ma'qadi Mu'tah satan kami, dan tidak nyampe 1 tahun tentara Raja Kaisar ini, penguasa Romawi pada waktu itu, akhadha yuhayyi al-jaysh min ar-Ruman wal Arab at-tabi'a lahum min ali Ghassan wa ghairihim. Jadi dari kelompok kabilah Ghassan sebagai antek kaki tangan orang tentara Romawi ini dikumpulkan lagi, ayo kita serang lagi Muhammad. Kalau tidak, nanti mereka tentara Islam ini akan menyebar kemana-mana. Wabada'a yujahhizu li ma'rakatin damiyatin fasilah. Mereka mempersiapkan dengan pasukan yang lebih besar lagi jamaah sekalian. Saudara sekalian rahimakumullah, ini menarik, dan Nabi tidak menyangka sama sekali kalau kemudian tentara Romawi ini bermanuver lagi, sehingga terjadilah perang Perang Tabuk ini jamaah sekalian. Jadi perang Tabuk ini merupakan kelanjutan dari perang apa? Perang Mu'tah pada hakikatnya. Kanatil amba, berita-berita yang muncul pada waktu itu, tatarama ilal Madinah bi'idad Ruman lil qiyam bi ghazwati Hasim lidil muslimin, yang nyampe di telinga para sahabat di Madinah. Ini mencekam. Karena ada informasi bahwa Romawi ini tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang terjadi pada tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, yang dikalahkan oleh manuver Khalid bin Walid. Sangat tidak masuk akal, pasukan 200.000 orang masa mau dikalahkan dengan pasukan 3.000 orang. Mereka bermanuver lagi, dan berita itu mencekam jemaah sekalian. Hatta kana al-khawf yatasawwiruhum kullahin, sehingga setiap saat rasa takut itu mencekam di kalangan para sahabat. La yasma'una sautan ghaira mu'tadin illa wa yadhunnuhu zahar Roman, sampai suara hening di Madinah jamaah sekalian, pada takut. Ya, setiap ada omongan tentara Romawi akan masuk, mereka merasa gelisah jamaah sekalian. Wa yadhharu dzalika jaliyan mimma waqa'a li Umar bin Khattab, itu pun juga hampir terjadi, ya, menimpa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sebenarnya Umar bukan takut, Pak. Cuma ngelihat realita yang ada, baru pulang dari mana? Dari Fathu Makkah setelah mengalahkan perang Hunain dan lain sebagainya. Ini mau perang lagi. Ya, bisa dibayangkan jemaah sekalian. Tidak nyampe beberapa minggu mau perang lagi, dan menghadapi perang yang spektakuler, besar pasukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'i syahr fi hadhihi as-sanah. Ya Allah, saya enggak habis pikir. Sampai dalam riwayat dikatakan di sini Nabi meninggalkan istrinya 1 bulan penuh. Memikirkan, Pak, ya, saking begitu gentingnya masalah ini, begitu dahsyatnya masalah ini, bahwa Madinah akan dikepung, akan diperangi oleh tentara Romawi. Nabi tidak mau bergaul dengan istrinya 1 bulan.
seakan-akan sampai muncul isu bahwa Nabi menceraikan istri-istri mereka. Gitu. Bisa dibayangkan jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, mari kita lihat. Wa kana hajruhunna wa'tazala anhunna fi mashrabatin lahu. Wa lam yuftinna sahaba ila haqatil amr fi bidayatihi fa dhannu anna Nabiy talaqahunna. Sebenarnya Nabi meninggalkan istri mereka karena Nabi ingin konsentrasi, Pak, untuk nyusun apa? Strategi gitu. Kita kan tidak ya, kalau pusing-pusing justru ketemu istri kita ya. Ya. Sumpek-sumpek ketemu istri ya bisa. Nabi tidak, ditinggalkan semua istrinya itu. Fokus sampai para sahabat menyangka Nabi sedang menceraikan mereka. Saudara, fasarra fihim al-ham wal hazan wal qalaq. Nah, justru kejadian ini jamaah sekalian, ya Allah, sudah mau diperangi, kok dapat berita Nabi mau cerai dengan istrinya gitu. Sahabat semakin gundah lagi jamaah sekalian gitu. Yaqulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa huwa yarwi hadhihi al-qissah. Umar mengatakan, menceritakan kisah ini. Wa kana li sahibun min al-ansar. Aku dulu punya sahabat dari Ansar. Idza ghibtu atani bi khabar. Kalau aku tidak mendatangi dia, dia datang menemui aku memberikan sebuah berita-berita baru. Wa idza ghaba kuntu atihi ana bil khabar. Kalau kemudian dia tidak mendatangiku, aku mendatangi dia dan aku beritakan berita-berita terbaru yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaskunani fi awalil Madinah. Dua-duanya hidup di dataran tinggi Madinah. Yatanawabani ila Nabi wa nahnu natakhafu malikan min muluki Ghassan dzaqalana annahu yuridu ay yasira ilaina. Kami merasa cemas sebenarnya pada waktu itu, khawatir raja dari kerajaan Ghassan ini yang kami sebutkan akan datang menemui kami dan menyerang kami secara mendadak gitu. Faqad imtala'at suduruna min, hati kami, dada kami semua pada gelisah mendengarkan berita itu. Fa idza sahabiyul ansar, tiba-tiba sahabat Ansar yang biasa menyambangiku, yaduqul bab, dia mengetok pintu rumahku, kata Umar. Faqala iftah, silakan buka kata Umar gitu. Fakultu, aku katakan, Ja'al Ghassani. Sampai Umar, Pak, merasa khawatir pula gitu. Apakah sudah datang Bani Ghassan ini? Ghassan ini kan sekutunya siapa? Romawi ini gitu. Qala bal asyaddu min dzalik. Lebih dahsyat masalahnya daripada tentara Ghassan sekarang ini gitu. Apa itu kata Umar? I'tazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Rasulullah sedang berpisah dengan istri-istrinya gitu. Subhanallah, Pak. Jadi rupanya para sahabat lebih mencemaskan Nabi, Pak, daripada mencemaskan siapa? Nanti tentara Romawi dan Ghassan ini akan menyerang Madinah itu. Karena kalau kemudian rumah tangga Nabi berantakan, mereka jadi pusing gitu. Kalau kita kan tidak, Pak ya. Kalau ada kalau ada keluarga seorang tokoh pecah, ada masalah, itu semua media cerita gitu loh. Menggembosi. Bukan sedih, bahkan senang. Halo Pak, ini juga para pendengar di rumah ya, ibu-ibu. Saya selalu ingin mengaitkan sejarah ini dengan kondisi real kita pada saat ini gitu. Dulu para sahabat ketika ngelihat fenomena Nabi mau menceraikan istri, padahal bukan mau menceraikan, Nabi konsentrasi, cuma 1 bulan Nabi meninggalkan istrinya, seakan-akan Nabi pisah dengan istrinya gitu. Gelisah para sahabat, kegelisahannya itu rasa prihatin itu lebih sangat daripada tentara Romawi datang menyerang Madinah gitu. Tidak pingin keutuhan rumah tangga Rasul ini hancur gitu. Kalau kita kan tidak ya. Kalau ada seorang dai cerai dengan istrinya atau kawin lagi atau jadi apa? Jadi berita heboh gitu. Jadi masalah besar dan sedang gitu. Ya, jadi pembicaraan, menggunjing para ulama, menggunjing para asatidzah, guru-guru kita semua. Ya, tokoh-tokoh masyarakat kita semua jamaah sekalian. Senang. Seharusnya munculkan kegelisahan gitu. Ini tidak jamaah sekalian gitu. Saya nanti kalau nyebut, Pak, nanti saya khawatir gunjing juga. Ya, saya pikir kita semua paham siapa yang saya sebutkan ini jamaah sekalian gitu. Seharusnya kita, ya Allah, ketika ada aib, anggaplah aib. Dan ini bukan aib.
Ustadz kan juga manusia ya, bukan malaikat ya Pak ya? Iya. Ustadz itu malaikat tuh atau manusia? Manusia. Godaannya pun juga lebih dahsyat daripada manusia biasa gitu. Karena setiap penegak kebenaran itu pasti ada ashabul batil yang tidak suka gitu. Atau paling tidak sesama mukmin yang hasud untuk memojokkan sang ustadz ini gitu. Dikemas di media jemaah sekalian seakan-akan menjadi isu nasional. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dulu para sahabat mau retak, Nabi tidak menyambangi istrinya 1 bulan, gelisah Pak. Dan rasa gelisahnya lebih kuat daripada gelisah di berhadapan dengan siapa? Tentara Romawi itu jemaah sekalian gitu. Subhanallah ya. Itulah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampean nanti Pak di sini ketika ada ustadz-ustadz bermasalah, tutup masalahnya ya. Jangan dibicarakan. Ya. Mungkin, naudzubillah, jangan mungkin lah ya. Ya, sampean belum tentu belum melihat juga aurat saya ya. Dan mudah-mudahan tidak dibuka oleh Allah aurat saya ini. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan semua aurat asatidzah kita yang ngajar di Mujahidin dan dimanapun berada auratnya tidak dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata dibuka Pak, sampean punya kewajiban untuk menutup rapat-rapat. Sebab kalau sampean bicarakan berarti sampean menggunjing dia. Ingat, luhumul ulama masmumah. Daging ulama ini beracun. Beda dengan daging orang biasa jemaah sekalian. Kan kata Allah, ingat, orang kalau menggunjing orang nanti pada hari kiamat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kamu nanti pada hari kiamat kalau kau biasa menggunjing saudaramu pada saudaramu yang lain, nanti dipaksa untuk makan daging saudaramu itu gitu. Cuma kalau ulama Pak, daging ulama yang kita makan itu beracun kata para tokoh masyarakat kita, para ulama kita pada saat ini gitu. Beda Pak. Sampai gunjing orang biasa dengan gunjing ustadz itu beda. Kalau gunjing orang biasa Pak, tidak punya masalah. Tapi kalau gunjing ustadznya saja ngono gitu. Itu jadi alasan. Gitu. Ulamanya saja seperti itu. Kenapa? Karena kita suka menyebarkan fitnah-fitnah seperti itu jamaah sekalian gitu. Tutup, munculkan keprihatinan gitu. Sebagaimana prihatinnya dulu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau cerai Pak, cuma Nabi meninggalkan 1 bulan saja ingin nyusun strategi perang melawan Romawi ini gitu. Gelisah para sahabat gitu. Lebih dahsyat gelisahnya daripada menghadapi dengan tentara Romawi itu sendiri jamaah sekalian gitu. Begitu cintanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pak, perbanyak baca salawat sama Nabi ya. Biar kita semakin akrab dengan Rasulullah ya. Kalau orang banyak baca salawat katanya itu nanti kita lebih semangat lagi menghidupkan sunnahnya insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Wa fi lafdhin akhar annahu qala, di lafaz yang lain mengatakan, kunna tahaddatsna an ali Ghassan tan'ilun ni'al li ghazwina. Pada waktu itu padahal kami ketika siap untuk menyiapkan sandal-sandal kami ya untuk berhadapan dengan tentara Ghassan dan sekutunya ini. Fanazala sahibun yawma nabatihi faraja'a asya'a fadaraba bi darban shadidan wa qala ana imunhu fafazi'tu fakharajtu ilayhi faqala hadathun amrun azim faqultu ma huwa aja'at Ghassan qala la bal a'dhamu minhu wa atwal qala talaqa Rasulullah nisa'u al hadith. Ini riwayat yang lain dikatakan, jadi sahabat Ansor ini, sahabat Umar, sahabat teman karibnya Umar ini mengatakan, pada waktu Isya, tiba-tiba dia ngetok pintunya Umar, memukul keras-keras pintunya Umar. Assalamualaikum, keras-keras gitu. Kemudian, ana imun huwa, apakah Umar tidur? Ini tidak biasanya Pak orang Ansor kasar-kasar begitu gitu. Tapi ngelihat ada masalah genting gitu. Ana imun huwa. Tidurkah ia gitu? Apakah tidur Umar? Fafazi'tu. Aku kaget mendengar berita itu, gitu. Dengar suara itu gitu. Fakharajtu ilaihi, keluar langsung menemui orang ini gitu. Faqala hadathun amrun azim. Ada masalah besar, kata sahabat Ansor ini gitu. Faqultu ma huwa, apa? Kata Umar gitu. Aja'at Ghassan. Umar Pak sudah siap masalahnya gitu. Apakah tentara Ghassan sudah datang? Ayo, ini kesempatan untuk cepat mati syahid, kata Umar gitu. Qala la, bukan. Bal a'zam minhu wa atwal. Allahu akbar. Lebih dahsyat dan lebih panjang nanti pengaruhnya buat dakwah ini gitu.
Apa itu kata Umar gitu? Talaqa Rasulullah nisa'ahu. Rasul seakan-akan mau menceraikan istri-istrinya gitu. Coba Pak. Kalau kita kan tidak ya. Ustaz nyeraikan istrinya gitu. Lu kok iso ya gitu. Jadi pembicaraan Pak. Kalau sahabat dulu gelisah gitu. Ini katanya a'zam wa atwal. Lebih dahsyat, lebih panjang lagi resikonya ini daripada perang ini kata. Kata siapa ini? Kata sahabat Ansor ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ala kulli hal ternyata tidak jamaah sekalian ya. Nabi memang ingin fokus saja Pak. Wa hadha yadullu ala khuturatil mauqif. Ini menunjukkan betapa kondisi pada waktu itu sangat mencekam. Alladzi kana yuwajjihul muslimin nisbati ila Roman, yang dihadapi kaum muslimin menghadapi tentara Roman. Wa yazidu dzalika ta'aqqudan ma fa'alahu al-munafiqun hinama naqadat lil Madinah akhbar ihdath ar-Roman. Memang pada waktu itu jamaah sekalian ya ada dua hal yang mencekam Romawi, kemudian ditambah lagi dengan Nabi yang berpisah dengan istrinya. Itu bukan berpisah Pak, artinya i'tazala. Apa i'tazala ini Pak? Meninggalkan istrinya karena konsentrasi nyusun pasukan ini. Ini ditambah memang kenapa sampai begitu mencekam, Nabi sampai begitu berbuat begitu, karena memang berita luar biasa. Ditambah lagi rupanya orang-orang munafik masih tetap bergerilya Pak. Di mana? Di mana? Di Madinah ini menceritakan tentang berita-berita tentang jumlah tentara Romawi yang akan masuk mengepung Madinah. Fabirami ma ra'ahu al munafiq min najahir rasul min kullil mayadin. Walaupun mereka sudah melihat langsung bagaimana ketangguhan Rasulullah dan para sahabatnya, pasukan kaum muslimin menghadapi sekian banyak tantangan dan selalu menang. Yahudi semuanya hancur. Mu'tah menang, Hunain menang. Ya, semua perang-perang menang semuanya gitu. Tapi tetap namanya hikit orang munafik ini ma'asyar muslimin tetap saja menyebarkan isu yang enggak karuan. Di bawah pimpinan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya luar biasa Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul, laknatullah alaih. Allah sudah memberikan laknat bagi orang ini jamaah sekalian. Dia enggak siap kalau dipimpin oleh Muhammad pendatang dari Mekah ini. Memang orang munafik ini jamaah sekalian, ya Allah, bunglon Pak ya, tahu bunglon? Bisa bermuka dua. Ya, di masjid bisa khusyuk, nanti di luar masjid Pak bisa dansa-dansaan itu. Ya. Pengajian juga bisa ikut gitu ya. Tapi judi juga jalan di luar gitu. Itu biasa. Ketemu dengan orang alim, kayak alim, ketemu dengan preman juga jamaah sekalian gitu. Biasanya itu selalu saya katakan dimulai dengan suka-suka dusta. Ya. Kalau bahasa saya bukan dusta gitu. Kalau Nabi kan mengatakan ayatul munafik salas, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Ya. Nabi pakai fi'il madhi semua itu. Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara ya tidak enak kalau tidak berdusta gitu. Paham ya, Pak? Jadi memang harus berdusta gitu. Ya, itu sudah hobi. Ya, kalau ngomong polos-polosan saja kurang nikmat gitu. Jadi karakter orang munafik itu kalau setiap bicara harus dusta. Harus dusta gitu. Ya, bumbunya di situ gitu. Dan dia senang kalau kemudian orang terkesima dengan apa? Dengan dustanya itu. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji tidak enak kalau menepati gitu. Harus tidak ditepati gitu. Besok datang besok, Pak. Besok lagi terus gitu gitu. Itu karakter orang apa? Orang munafik gitu. Wa idza tumina khana, kalau kasih amanat apa? Dia khianat gitu. Sekecil apapun pula. Khianat kepada Allah, khianat kepada istrinya, khianat kepada anaknya, khianat di kantornya, khianat kepada siapa? Tetangganya, khianat kepada umatnya, kepada agama ini, dan khianat-khianat yang lain. Itu munafik seperti itu jamaah sekalian. Wa annahu la yujallu min sultan ala dhahil ardi bal yadhibu kull ma yadad fi tariqihi ala al-awaiq bi rami hadhi kulli tafika haula munafiqun ya'muna fi tahaqquqi ma kanu yakhfunahu fi sudurihim. Melihat berbagai macam kemenangan, kerajaan-kerajaan di muka bumi ini semua banyak takluk, suku-suku, bangsa-bangsa semuanya bergabung dengan Rasulullah SAW, tapi tetap Pak, hati mereka itu ada kebencian kepada Rasulullah SAW dengan menyebarkan isu bahwa tentara Romawi akan datang lagi dengan jumlah yang sangat besar.
menakut-nakuti kaum muslimin. Wa ma kanu yatarabbasunahu min asy-syarri bil Islam wa ahli wa nadha ila qurbi tahqiq amalihim insya'a wa qarta lidas wa ta'amur fi suatil masjid. Sampai Pak mereka mampu untuk mengalihkan, memecah saf kaum muslimin, mereka membangun sebuah masjid yang kemudian kita kenal dengan istilah masjid apa? Masjid dirar, ya, masjid untuk memecah kekuatan kaum muslimin. Ya, mereka bangun masjid gitu dan mengajak mereka, kemudian di masjid itu mereka difitnah. Dan Nabi pun juga diundang gitu. Tapi alhamdulillah Nabi tidak sempat datang ke situ jamaah sekalian gitu. Assasu kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa isadan liman haraballahu wa rasulah. Mereka sengaja membangun masjid itu untuk apa? Untuk memecah kekuatan kaum mukminin. Ya, supaya juga para sahabat kendor. Ya, menghalangi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa aradu ala Rasulillah ayyusalli fi, dan bahkan mereka menawarkan, "Hai Rasulullah, coba ini ada masjid lain gitu. Masjid lagi gitu. Tolong dong salat di situ gitu." Wa innama maramihim bidzalika an yakhda'ul mu'minin fala yaftinu ma yu'ti bi ila masjid min ad-dasti wal mu'amara diddahum wa yaltafitu ila ma yuriman man yurduhu wa yasduru anhu fayasiru wa qadr ma'munatin li haulil munafiqin wa li rufaqaihim fil kharij walakin Rasulullah akhara salafi ila qufulihi min al-ghazwa li syughlihi li jihaz fa fashalu min maramihim wa fadhihim wa fadahum Allah hatta qama Rasulullah bi hadal masjid ba'da al-quful min al-ghazw yadullu an badal ayusalliya fihi. Alhamdulillah jamaah sekalian, kesimpulannya kalau boleh saya artikan, pada waktu itu berbagai macam penawaran. Ya kalau Nabi sudah masuk kan berarti melegitimasi masjid itu. Makanya kita juga harus hati-hati ya kalau ada orang bangun masjid enggak jelas ya, apalagi bangun masjid karena memang untuk memecah, membuat sumber fitnah. Ya, yang bangun umpamanya Pak dari pihak gereja. Udah jelas kan, dibantu oleh yayasan-yayasan salibis atau yayasan-yayasan komunis Yahudi dan lain sebagainya gitu, untuk kemudian bikin kelompok tertentu untuk memecah belah kaum muslimin. Ya kita harus, tapi alhamdulillah Pak di negeri ini tidak ada, alhamdulillah ya. Tapi kalau di Arab sekarang ini bermunculan jamaah, di Palestina itu memecah kekuatan Hamas, dibentuk kelompok-kelompok pengajian, kelompok itu supaya apa? Mereka pecah gitu. Tapi umat sadar jamaah sekalian. Jadi sejarah itu ulang lagi jamaah sekalian. Ila mamar zaman, sepanjang kehidupan waktu ini terus berjalan seperti itu jamaah sekalian gitu. Alhamdulillah ya. Dan Nabi sadar, dan alhamdulillah Nabi ketika diminta untuk salat Nabi tidak mau, Nabi sibuk dengan mempersiapkan perang. Alhamdulillah gagal permainan mereka, dan begitu perang selesai dalam perang ini jamaah sekalian, alhamdulillah Nabi memerintahkan untuk merobohkan masjid itu. Karena sudah jelas Pak, muamarah mereka, persekongkolan mereka, fitnah mereka, adu domba mereka jelas sekali, dan dirobohkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi salat di situ. Saudara sekalian, al-akhbar al-khassah an isti'dadir Ruman wa Ghassan. Rupanya alhamdulillah ada berita khusus Pak nyampe kepada Rasulullah tentang persiapan perang Romawi dan tentara Ghassan ini. Subhanallah, di mana-mana sebagaimana saya katakan, itu setiap pasukan itu pasti ada mata-mata. Kalau bahasa kita ini intel ya. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya tajassusat, jasus, ya. Mukhabarat, ya. Apa kalau bahasa kita ini, kalau kita kayak badan intelijen negara gitu, yang nyusup, yang segala macam untuk melihat bagaimana kekuatan kaum musuh. Begitupun sebaliknya, mereka juga sama-sama melihat jemaah sekalian gitu. Saudara, keadaan seperti itu, berita yang juga nyampe kepada Rasulullah dan diterima oleh kaum muslimin, tiba-tiba sampai ya berita ada satu nyampe kepada mereka dari daerah Anbat, rombongan yang datang membawa minyak dari Syam menuju Madinah dan mengatakan bahwa Heraklius ya qad hayya jaishan armuman qawamuhu 40,000 muqatil. Ada berita sangat konkret bahwa tentara Heraklius dari Romawi ini telah menyiapkan tentara yaitu sebanyak 40,000 pasukan. Wa a'ta qiyadatahu li'azimi min uzama'ir Rum wa annahu ajrat ma'ahum qabail Lakhman wa Jizam wa ghairihima min mutanassiratul Arab.
Bahkan tentara Romawi ini di backup oleh kabilah-kabilah yang menjadi sekutunya. Salah satunya adalah Lakham dan Jizam. Dan selain keduanya siap membackup tentara yang 40.000 yang disiapkan oleh Romawi ini. Ya, sampai dan mereka muqaddamatihim balagat ilal Balqa, di daerah Balqa mereka sudah nyampe. Dan itulah berita yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, tentunya melihat kejadian seperti itu, Nabi tidak ingin terulang lagi. Ziyadat khuturatil mauqif ar-Rasul yuqarrul qiyam bi iqdamil hasan. Dan pada waktu itu Nabi Pak langsung turun. Tidak biasanya Nabi itu menyemangati sahabat langsung secara pribadi. Nabi turun ke lapangan, kemudian dia dikumpulkan semua Pak orang sahabat-sahabat untuk kemudian berlomba-lomba menyiapkan pasukannya, mengeluarkan infaknya, sedekahnya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kejadian setelah itu? Saudara-saudara sekalian, insyaallah ini kalau saya bahas sekarang akan panjang, dan kebetulan saya malam ini juga harus keluar kota ke Gresik. Insyaallah bagaimana persiapan Nabi menghadapi tentara Romawi dan Ghassan ini kita akan bahas lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejak dan langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberi semangat oleh Allah sesemangat para sahabat-sahabat Nabi untuk mempertahankan agama yang kita cintai ini. Ingat jamaah sekalian, pada saat-saat seperti ini ujian kita cukup berat. Walaupun musuh secara terang-terangan tidak ada di hadapan kita, tapi masih banyak musuh-musuh yang lain. Bisa musuh hawa nafsu kita, musuh syaitan yang membelenggu kehidupan kita, musuh orang-orang munafikin, dan musuh-musuh orang-orang fasik. Sampai nantinya Allah percaya kepada kita, diberi peluang jihad yang sebenarnya, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang mengemban di salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kemenangan demi kemenangan akan muncul di tangan kita kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu 9 menit. Yang mau wudu silakan wudu. Saya mau pamit duluan. Walakum minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.